Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan One and View Channel. Channel yang mengajak kita untuk bersama-sama belajar tentang hikmah kehidupan melalui hal-hal yang kecil, sehingga darinya kita dapat sama-sama meningkatkan mutu kehidupan kita bersama. Oke, untuk paripurnanya mari kita ikuti. Here we go. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mencoba berbagi pengalaman dan membahas seputar puasa, khususnya bagi teman-teman kita yang beragama Islam. Teman-teman sekalian, saat ini kita sebagai umat muslim yang kebetulan memasuki bulan Ramadan, tentunya suasana puasa adalah merupakan sebuah momentum yang sangat sakral yang harus dijalankan atau dimanfaatkan oleh semua umat muslim. Puasa itu bisa kita pandang kisi-kisinya setidaknya dari dua aspek penting. Yang pertama dari aspek fisik, yang kedua dari aspek rohani atau dari aspek religius. Teman-teman, banyak penelitian yang disampaikan oleh para peneliti di bidang kedokteran yang menyatakan bahwa bagi umat Islam yang sedang melaksanakan puasa itu akan memiliki tubuh yang lebih sehat dibandingkan seseorang yang jarang sekali melakukan ibadah puasa. Kenapa demikian? Setidak-tidaknya bisa kita bahas 3 hal manfaat puasa bagi fisik orang-orang siapapun yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, tubuh orang yang berpuasa itu organ-organnya akan lebih awet, karena selama berpuasa otomatis dia tidak melakukan makan dan minum, sehingga dengan berpuasa ada relaksasi dari organ-organ tubuhnya, khususnya organ-organ di bagian lambung. Otomatis dengan rileks, maka metabolisme tubuh itu menjadi lebih teratur dan lebih melambat, sehingga tubuhnya akan sedikit merasa ada relaksasi, dan itu sangat penting bagi tubuh manusia untuk mendapatkan relaksasi, sehingga organ-organ tubuh itu menjadi semakin maksimal berfungsinya setelah dia nanti sudah tidak berpuasa lagi. Terus yang kedua, bagi teman-teman kita yang mungkin mengalami obesitas atau berlebihnya lemak di dalam tubuh, maka puasa itu bisa membakar lemak-lemak tersebut. Oleh karena selama berpuasa tidak ada asupan tenaga, maka tubuh dengan manajemennya sendiri akan menggunakan lemak-lemak tersebut sebagai sumber tenaga bagi tubuh orang yang berpuasa, sehingga pembakaran akan dapat dilakukan lebih sering. Maka di sini pun sangat bagus fungsi puasa bagi kesehatan tubuh manusia. Yang ketiga,
baru-baru ini ada hasil penelitian yang dipublish oleh salah satu peneliti Jepang yang bernama Yoshinori Asumi. Beliau merupakan ahli kesehatan yang mengatakan bahwa di dalam diri orang yang berpuasa setidaknya 8 jam sampai 16 jam itu tubuh akan menghasilkan sel secara mandiri yang disebut sel ofagisome. Nah, sel ini akan menghasilkan protein yang berfungsi untuk memakan atau membasmi sel-sel mati yang dihasilkan oleh tubuh akibat makanan yang bermacam-macam. Nah, sel-sel mati tadi akan berubah nantinya menjadi virus ataupun bakteri. Nah, dari sel-sel mati tersebut, maka sel-sel yang menghasilkan protein autofagisome tadi akan memakan sel-sel mati tadi, sehingga di tubuh orang-orang yang berpuasa sampah-sampah hasil makanan yang akan menyebabkan penyakit itu semakin berkurang. Dengan demikian setidaknya bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa bagi orang yang berpuasa tubuhnya insya Allah akan lebih baik daripada tubuh orang-orang yang tidak berpuasa. Dan masih banyak manfaat-manfaat lain dari puasa tersebut yang mungkin pada kesempatan lain kita akan membahasnya. Sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa berpuasalah agar kalian sehat. Sumu taksihu. Baik, terus yang kedua, apa manfaat puasa kalau dilihat secara religius? Sebagaimana kita tahu bahwa puasa itu adalah merupakan rukun Islam yang keempat, dan kewajiban berpuasa ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana telah aku wajibkan berpuasa ini kepada orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian puasa ini juga mengandung dimensi yang begitu sangat mendalam bagi umat Islam, bagi orang-orang yang menjalankan. Karena apa? Karena puasa ini salah satu ibadah yang siri. Yang siri itu artinya tidak kelihatan. Kalau ibadah seperti sholat, zakat, syahadat, juga haji, itu adalah ibadah-ibadah fisik yang sifatnya kelihatan. Sehingga sementara puasa itu adalah ibadah yang tidak kelihatan, ibadah fisik yang tidak kelihatan. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Maka dari itu sampai Allah mengatakan bahwa pahala orang-orang yang berpuasa itu aku langsung yang menilainya. Karena puasa itu betul-betul ibadah yang siri, yang tahu hanya Dia dan Allah. Terus hal lain, saya sebetulnya sudah banyak menulis tentang puasa ini di koran-koran lokal dahulunya, tentang manfaat puasa dan bagaimana kewajiban berpuasa dijalankan oleh orang-orang Islam menurut ketentuan-ketentuan syariat.
hal juga yang ingin saya sampaikan secara spiritual bahwa puasa itu melatih batin manusia untuk punya tenggang rasa kepada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin nasibnya kurang beruntung dan mengalami kelaparan. Makanya puasa dilatih batin seseorang untuk merasakan lapar. Nah, dengan lapar itu orang akan merasakan, punya empati, timbul rasa kemanusiaannya untuk merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara muslim lainnya yang kurang beruntung. Ibadah puasa ini juga merupakan ibadah yang banyak menawarkan pahala-pahala yang besar kepada kita yang menjalankan. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, mengharap iman dan mengharap perjumpaan dengan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunilah dosa-dosa mereka setahun yang lalu. Kemudian Allah memuji bagi orang-orang yang berpuasa bahwa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih aku senangi daripada harumnya minyak kasturi. Betapa Allah di sini memuliakan orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga Allah menawarkan pelipat gandaan pahala-pahala puasa. Seperti Allah akan melipatkan gandakan pahala sholat wajib menjadi kurang lebih 10 kali lipat. Sementara orang yang melaksanakan sholat sunat akan dilipat gandakan pahalanya seperti orang yang mendapat melakukan sholat wajib. Belum lagi Allah mengatakan bahwa orang-orang yang memberi makan atau menyediakan buka ataupun sahur bagi orang yang mau berpuasa, maka dia akan diberikan pahala seperti orang-orang yang melakukan puasa. Kemudian Allah mengatakan, aku dan hambaku yang berpuasa tidak ada jarak, sangat dekat. Artinya setiap permintaan, karena sangat dekat tersebut, setiap permintaan orang-orang yang berpuasa maka akan dikabulkan oleh Allah. Jadi dengan keutamaan yang disediakan Allah melalui puasa tersebut, maka sangat rugi bagi kita semua umat Islam yang tidak mau melaksanakan puasa. Kemudian Allah juga menyediakan suatu malam di akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Jadi pada ada suatu malam yang Allah akan menurunkan suatu keutamaan, kemuliaan di malam itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Artinya orang beribadah satu malam tersebut, bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan malam itu, satu malam beribadah sama nilainya dengan beribadah 83 tahun. Itu salah satu kemuliaan yang diberikan kepada kita umatnya Rasulullah SAW melalui yang namanya ibadah puasa. Apakah kita tidak ingin memanfaatkannya? Tentu sangat rugi sekali kalau kita tidak memanfaatkan
keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Kemudian habis itu kita sesudah melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, insya Allah kalau kita melaksanakan dengan secara sempurna, maka kita akan mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Maka bagi umat Islam akan melaksanakan namanya sholat Idul Fitri dan hari berhari Idul Fitri dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum syaman wa syamanakum. Kita akan kembali seperti jabang bayi atau seorang bayi yang masih fitri atau suci bersih akibat puasa yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan sendiri itu banyak sejarah yang bisa kita ceritakan yang menghasilkan keberhasilan sukses yang besar bagi perjuangan umat Islam maupun bangsa Indonesia. Sebagai contoh, di perang Badar umat Islam yang berjumlah 300 dimenangkan oleh Allah melawan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 lebih. Ini tentu tidak mungkin kalau tanpa pertolongan Allah, dan tentunya melalui semangat-semangat yang terbakar dalam diri orang-orang yang berpuasa. Kemudian pelaksanaan perjuangan kemerdekaan Indonesia dipromosikan pada tanggal 17 Agustus itu tepat hari Jumat juga pada hari puasa. Nah, tentunya dengan kemuliaan-kemuliaan tersebut saya mengajak diri saya juga teman-teman sekalian, mari kita laksanakan puasa, dan mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan tersebut kita semakin dekat dengan Allah, dan Allah akan menerima semua amalan-amalan kita, dan akan Allah menjadi penolong dari setiap masalah kehidupan yang kita alami. Dan terakhirnya tentunya kalau kita sudah melaksanakan puasa, maka Allah mudah-mudahan akan menempatkan kita di tempat yang paling baik setelah kehidupan kita di dunia ini. Saya akhiri pembahasan kita ini sampai di sini. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq illa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.